Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Jadi di video kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ibu guru saya tentang wirausaha. Langsung saja, bagaimana kelanjutannya? Saksikan. Nah, ini sebelumnya saya mau bertanya ini Pak, nama Bapak ini siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok berapa Mas? 3. Kelompok 3 kelas 12 TKR 1 ya. Baik, nama saya Ahmad Munir, itu nama asli ya Mas ya, asli pemberian orang tua. Ya. Banyaknya memanggil Pak Munir. Ada yang memanggil Pak Ahmad tapi hanya satu. Baik, pada Bapak Munir ya. Sejak kapan sih Bapak memulai usaha wirausaha itu? Usaha yang saya tekuni ada 3 macam. Yang pertama itu usaha bidang pertanian, yang kedua usaha bidang perdagangan, dan yang ketiga usaha bidang peternakan ayam unggas atau ayam putih broiler. Sejak kapan? Ya sejak dini, ya sejak sebelum di SMK Warongasem saya sudah melaksanakan untuk yang usaha-usaha pertanian. Jadi ya memang terlahir dari keluarga petani, kemudian saya juga senang tani, maka saya kalau memulai usaha tani itu sejak dari awal ya, tahun 90-an itu sudah semenjak lulus SMA. Kemudian kalau usaha perdagangan, saya menjadi pangkalan gas itu sejak tahun 2013. Kemudian untuk usaha peternakan, saya membuat kandang itu tahun 2017. Wah, berarti udah cukup lama juga ya Pak Iya. usaha tersebut. Terus saya mau tanya Pak, mengapa sih Bapak memilih usaha tersebut? Itu Pak. Oke. Kalau pertanian ya karena kan dari kecil memang dari tani dan Dari saya kecil senang ya, ya, Pak? Iya. senang menggeluti bidang pertanian sekaligus ya untuk olahraga. Kemudian kalau perdagangan gas itu karena saat ini kan gas itu sebagai salah satu kebutuhan pokok ya Mas ya, seperti makanan. Karena makanan tanpa adanya bahan bakar kan sulit. Nah sekarang orang lebih banyak memilih gas untuk sebagian menggantikan kayu. Kayu masih ada tetapi gas kan ada. Kemudian memilih ternak ya karena saya melihat saat itu prospek usaha di bidang ternak ini cukup menjanjikan. Kemudian karena pakai mitra Mas ya, bukan mandiri 100% kalau yang untuk ternak itu, maka modalnya tidak begitu tinggi. Hanya kita menyediakan kandang, kemudian tenaga kerja dan kebutuhan selain sapronak dan obat itu dari mitra. Oke, nah. Terus kan ini kan Bapak kan pekerjaannya kan sebagai PNS nih Pak. Iya. Nah, gimana sih Pak caranya agar bisa membagi waktu dengan usahanya Bapak itu tersebut? Kalau saya karena apa ya istilahnya pekerjaan saya di sini sebagai guru, kemudian saya harus bekerja all out ya. Dimanapun saya bekerja ditugaskan saya harus bekerja all out sungguh-sungguh. Maka untuk sampingan tadi saya percayakan pada orang lain. Jadi kalau yang di pertanian ada yang saya percaya di pertanian, kalau yang di gas itu ada yang saya percaya juga, yang di kandang juga seperti itu. Artinya usaha-usaha itu memang tidak mungkin kalau saya tangani secara langsung. Saya paling hanya ngecek melalui by telepon atau melihat ketika hari libur. Hari Sabtu, hari Minggu saya biasanya pulang kampung ke Bawang untuk melihat usaha-usaha tersebut. Jadi progres itu komunikasinya melalui telepon gitu. Oke, berarti ini Bapak sudah mempunyai kayak asisten gitu ya Pak? Maksudnya yang mempunyai orang suruhan gitu Pak? Iya, pekerja atau karyawan itu ada ya. Iya. Nah di antara yang kerja itu ada yang dipercaya untuk mengelola, untuk menyampaikan misalnya perkembangannya seperti apa. Misalkan butuh kalau di pertanian itu kan seperti musim sekarang ini musim panas,
kan butuh pengairan, kemudian butuh obat-obatan, butuh lagi misalkan pemupukan, itu ada komunikasi atau orang yang dipercaya. Termasuk juga di gas itu ya. Gas itu kan tidak selamanya rame, kadang ada sepi. Sepi itu berarti kan barang menumpuk misalkan. Nah, itu harus ada trik bagaimana cara menghabiskan. Itu memang ada orang-orang yang dipercaya. Apalagi yang di ternak ya. Ternak itu kan kita berkutatnya dengan nyawa. Nyawa, kemudian barang kecil, hanya DOC itu baru 1 hari lahir langsung dilepas di kandang. Ini kalau misalkan tidak ada orang yang dipercaya cara pengelolaannya, ya kita repot. Jadi ada orang yang dipercaya, ada juga biasanya karyawan ya, ada yang bekerja. Oke, baik. Selanjutnya ya pasti ada lah Bapak saran atau motivasi buat kami ini yang ingin memulai bisnis atau wirausaha gitu Pak. Ya, yang pertama jelas niat yang sungguh-sungguh, kemudian melihat prospeknya seperti apa sih. Berarti harus mempelajari dulu. Iya, gitu, harus mempelajari, tapi ya jangan hanya dipelajari terus tanpa eksekusi. Kalau tidak eksekusi ya tidak akan pernah jadi, hanya jadi angan-angan. Maka kalau ada sesuatu dirancang dengan matang, kemudian langsung lakukan eksekusi. Artinya eksekusi itu dilaksanakan. Ya seperti saya di pertanian kan, kadang orang usaha itu kan ada 3 kemungkinan ya. Iya. Yang pertama itu berhasil atau dapat laba, yang kedua bu itu berarti berarti ora rugi itu kan. Ada yang ketiga itu rugi di usaha apapun, termasuk usaha ternak itu juga tidak selamanya hasil, ada kalanya rugi. Tapi kalau sudah diniati sungguh-sungguh, kemudian dieksekusi, bertanggung jawab, ada evaluasi di situ. Kenapa sih untuk periode ini saya misalkan hanya bu, untuk periode ini saya malah rugi gitu ya. Jadi ini perlu ada evaluasi. Setelah dievaluasi, depannya diperbaiki. Yang jelas harus ada niat, harus ada kesungguhan, ada tanggung jawab. Jadi harus gimana ya, harus sebelum memulai itu harus mempertimbangkan antara untung dan ruginya gitu ya Pak. Iya, semua harus dipertimbangkan Mas, modalnya. Misalkan tadi, kenapa saya memilih ayam putih dulu? Karena saya cukup membuat kandang, kemudian melengkapi dengan perlengkapan ya. Artinya di situ ada tempat pakannya, tempat minumnya, kemudian saluran airnya dan lain sebagainya. Tapi untuk beli DOC saya bisa ke mitra. DOC itu ayam kecil itu ya. DOC, obat dan DOC, obat, satu lagi pakan. Itu dari mitra. Jadi kalau misalkan ya katakanlah sampai di angka di atas 300 juta kan sudah ngirit. Kalau misalkan kita sendiri kan angka itu harus kita pengadaan sendiri gitu ya. Karena saya biasanya kalau yang ayam kan 8.000 ayam. Kalau DOC-nya harganya 8.000 sudah kelihatan. Kemudian pakannya habis di atas 600 sak. Kalau satu saknya 400.000 sudah kelihatan. Belum obat-obatannya, tenaga kerjanya, listriknya, kemudian makan untuk tenaga kerja dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak diterga untuk dandan kandang misalkan, sumur perlu pembenahan, itu perlu kita pikirkan. Maka dengan pertimbangan hanya membuat kandang, saya memutuskan tadi untuk membuat yang ayam putih. Tapi ya tadi, kalau mitra berarti yang harusnya labanya 100% untuk kita, maka nanti akan ada bagi-bagi dengan mitra. Beda kalau misalkan kalian mencanangkan sendiri, saya daripada banyak tapi barang mending sendiri, misalkan ayam putih ayam telur misalkan 1000 ayam. Itu pertimbangan seperti itu perlu dipertimbangkan dari awal. Kemampuan kita mengorganisir, nanti pasarnya seperti apa, itu perlu dipikirkan. Karena kalau tidak dipikirkan dengan matang, nanti kalau ada sesuatunya, istilahnya orang jalan itu kesandung, itu nanti bisa berhenti. Tapi kalau sudah dipikirkan dengan matang kan benar. Itu syukur. Kira-kira begitu. Oke. Baik, itu saja dari kami, dari video kami tentang wirausaha yang Bapak Munir lakukan sebagai sampingan gitu Pak. Iya. Ya salah satunya bisa dibilang sebagai sampingan lah. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sukses.